Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Kali ini kita akan belajar mengenai state notifier. Nah, kalau part-part sebelumnya kita sudah membahas mengenai set state provider, kita sudah membahas mengenai change notifier. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas mengenai state notifier. Jadi antara state notifier dengan change notifier ini polanya hampir sama, tapi agak berbeda. Kalau si change kita bisa menaruh apapun banyak di situ, kalau si state kita hanya satu arah. Nah, untuk itu biar lebih paham, kita contohin aja untuk membuat to-do list yang dimana nanti saya bisa menghapus dan mencetak sebagai complete to-do dan kita bisa menginputkan to-do list itu apa aja. Nah, untuk itu saya membuat file baru namanya state notifier.dart dan di dalamnya saya copy aja dari future ini. Lalu saya paste. Nanti kita akan mengotak-ngatiknya di sini. Tapi ini saya hapus saja yang nggak kepake seperti ini. Nanti kita pakai sebenarnya, tapi saya hapus aja. Kita sisain tinggal teksnya aja. Kita rapikan dan yang ini kita komen dulu. Dan future page kita ganti dengan state notifier page. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan si model untuk to-do list ini. Saya satuin aja di dalam file satu ini biar nantinya lebih mudah untuk nge-manage-nya. Sebenarnya lebih bagus dipisah sih, tapi untuk ini biar lebih enak aja kita nggak pindah-pindah si filenya. Nah, saya akan membuat si model seperti ini, ada user ID 1, nanti saya bikin auto increment juga, si ID-nya juga auto increment, lalu nanti kita cuma menginputkan si title, dan ada status complete, true atau false, nanti default-nya si false. Nah, untuk itu, ini pasti kalian juga familiar, silahkan nonton video-video sebelumnya kalau kalian belum familiar mengenai ini. Kita akan membuat namanya to-do list object. Jadi namanya saya tulis to do dan di sini saya copy aja si kelasnya. Lalu saya paste di sini di bawahnya si state notifier consumer ini. Oke, selanjutnya kita akan bekerja untuk si change provider state notifier maksudnya. Nah, di dalamnya nanti saya akan mengisi untuk add toggle. Toggle ini untuk memilih si true atau false. Nah, selanjutnya untuk meremove-nya. Oke. Yang pertama, saya namain namanya class to-do list. Nah, ini extends dari state notifier di mana nanti akan mengeluarkan berupa list object yang dimana ada list to-do item. Nah, seperti ini, buka bracket, lalu kita definisikan si to-do list ini. Di dalamnya ada list to-do item. Ini berupa array seperti ini. Dan tidak pakai bracket untuk yang di depan ini. Dan ini saya namain to-dos. Dan super kita isi to-dos default-nya sebagai array kosongan. Nah, seperti ini. Oke, pertama saya akan membuat void si add. Add ini untuk menambah barang. Jadi menambah list maksudnya. Void add hanya berupa string aja nanti. Dan saya kasih nama title. Di dalamnya ada state yang akan kita ganti-ganti. Nah, untuk itu berarti di dalam array kita panggil list state dan kita definisikan si to-do item. Di dalamnya tadi kita udah bahas user ID, yaitu setiap kalau ada baru saya akan menambahkannya satu. Jadi auto increment berarti state length. Nah, kita ngecek si length-nya berapa. Yang terakhir, kalau yang terakhir udah didapat, maka akan ditambah satu. Nah,
Selanjutnya ada si ID juga. Ini ID sama persis si state length tambah 1 ini kita copy paste saja. Selanjutnya ada yang namanya complete. Ini saya atur untuk false defaultnya. Lalu terakhir ada title. Yang ini nanti akan menurunkan si title yang telah kita isi di bagian atas. Nah, seperti ini saya rapikan. Title ini ngambil dari sini. Oke. Jadi nanti setiap ada baru, kita hanya menambahkan title, nah otomatis user ID-nya akan di auto increment, ID-nya auto increment, lalu complete-nya berstatus false. Nah, selanjutnya saya atur untuk toggle si true false-nya ini, yaitu saya kasih nama void toggle. Nah, di dalamnya nanti saya akan mengirimkan ID 6 berupa ID, tipenya 6, lalu state, dan seperti yang di atas tadi, di dalam array kita looping si state yang ada ini. Jadi, si for kita definisiin for final si to do, final to do, in state. Jadi kita melooping si state-nya ini ketika to do dan ID-nya sama, maka si to do item saya keluarin di sini, berarti si user ID saya copy aja ini biar cepet, saya paste, saya rapiin untuk yang ini, jangan lupa titik koma. Nah, untuk user ID berarti sorry, ini belum ke copy si title-nya. Jadi untuk user ID kita turunin si todo dot user ID. Nah, selanjutnya yang ID juga berarti kita turunin todo dot ID dan statusnya adalah true karena ini akan merubah si complete-nya ini menjadi true, yang ini menjadi true. Nah, biar dinamik kita bisa mengaturnya seperti ini, to do complete. Nah, seperti ini nanti ketika dia nilainya true berarti akan diganti false, kalau false akan diganti true. Nah, kalau title-nya tetap dikembaliin sebagai title. Seperti ini. Ini untuk merubah si kondisi true atau false. Nah, kalau tidak ketemu, berarti kita harus mendefinisikan. Kalau tidak ketemu, hanya mengeluarkan to do. Oke, saya rapikan. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian lebih rapi pakai bracket ini ya. Kalau penulisannya kayak gini nggak apa-apa juga. Biar lebih clean aja menurut saya. Nah, terakhir, saya akan membuat fungsi untuk meremove-nya. Jadi, void remove dan berupa number atau kalian bisa mendefinisikan sebagai integer juga. 6 ini kita global maksudnya bisa si double, bisa si integer. Nah, ini berupa ID juga. Dan di sini si state-nya saya akan meremove state sama dengan state where ini untuk pencarian si to do yang tidak ada ini akan di remove. Jadi to do sama dengan to do.id, kita hanya akan mencari yang to do tidak ada ID ini. Jadi kita balikin si to list. Nah, jadi ini maksudnya si ID ini meremove, jadi state ini kan kumpulan si list to do. Nah, di sini saya memfilter si state untuk memunculkan yang tidak ada ID yang sama persis seperti yang dikirimkan. Jadi umpamanya ada 1, 2, 3, terus di sini saya mengirimkan angka 2, maka dia difilter. Nah, angka 2-nya aja nih yang nggak akan dimunculkan di sebagai list. Oke, kita udah membuat 3 fungsi ini. Selanjutnya kita balik lagi ke si consumer widgetnya atau tampilannya. Di sini saya kasih nama si final to do list.
Lalu si future-nya ini kita ganti dengan si provider yang telah kita buat. Oh ya, ini belum saya register sebagai provider, berarti di bawah sini kita registernya dulu namanya, saya kasih final, terus to do list provider. Nah, sama dengan ini adalah state notifier provider. Nah, seperti ini. Dan kita balikin ini sebagai kelas yang telah kita buat. Kelasnya adalah to-do list. Nah, oke. Jangan lupa titik koma dan to-do list provider kita copy kita untuk mengganti si future provider ini. Oke, selanjutnya di body ini saya bungkus dengan column dulu. Dan di column sini saya kasih padding untuk jaraknya padding all sebagai 20. Nah, jadi kanan kiri atas bawah ini 20 dan si teksnya ini saya bungkus menjadi column. Oh, berupa list view aja, list view. Nah, di dalamnya saya akan menambahkan pertama untuk si text from file. Jadi di sini berupa row dan ada children. Pertama kita expand untuk si text from feed-nya, expanded. Ini kurang n. Nah, kita balikin si cell-nya berupa text from field. Nah, lalu di dalamnya ada controller, saya kasih nama title. Untuk controllernya ini kita define di sini final title sama dengan text editing controller. Seperti ini untuk menampung si teksnya ini nanti yang akan dikirim ke belakang atau ke kelas to do item ini. Nah, selanjutnya setelah expand saya akan menaruh namanya rise button yang on press-nya kita atur untuk mengirimkan data ke si add-nya tadi. Jadi sama dengan seperti ini, lalu konteks read, kita baca si provider to-do list ini, lalu kita panggil si add. Nah, ini title-nya berarti controller ini kita panggil title.text. Seperti ini. Oke, kita save. Dia akan memunculkan si elemen yang kita buat ini atau widget yang kita buat ini ada text field dan rise button. Nah, sebelum itu kita define dulu si state notifier page-nya ini pada main. Jadi di main ini flat button saya copy. Lalu paste, saya kasih nama si state. Nah, kita balikin namanya adalah si state notifier page. Di sini saya paste, lalu kita import. Kita save dan akan kita lihat si formnya pasti ada di dalamnya sini. Nah, ini data nih tadi yang kita buat di sini nanti ketika kita membuat contoh ini adalah minum air dan ketika kita push dia akan menambahkan ke si to-do-nya. Nah, ini belum kehapus karena maksudnya ini nggak otomatis kehapus karena kita tidak mengaturnya sebagai clear setelah mengirimkan datanya. Nah, di sini kita balik lagi ke state. Untuk si rise button, saya tambahin cell biar ada tulisannya text add. Nah, seperti ini. Kita lanjut dulu aja. Setelah row ini, kita akan melooping si to-do list yang telah kita define di sini. Nah, di sini berarti ini kita tambahin state karena dia akan mengeluarkan berupa state-nya yaitu list provider. Nah, kita copy si to-do list di bawah sini, si data ini kita hapus dulu aja karena belum kepake. Kita bikin for untuk final to do.
final to do in to do list. Nah, seperti ini. Lalu saya menggunakan widget untuk checklist style. Jadi checklist style ini ada list style, terus di bagian akhirnya ini ada checklistnya. Jadi checkbox list style namanya. Seperti ini. Untuk itu value yang pertama adalah value si complete-nya ini. Si this complete. Jadi kita panggil aja to do. Karena kita udah mendefinisikannya sebagai to do dot complete. Nah, seperti ini. On change-nya kita atur juga di sini. Kita kembaliin si nilai value, lalu kita panggil si contact read ini, saya copy di sini. Dan di bagian akhir kita panggil si toggle-nya. Nah, seperti ini. ID-nya kita dapat dari todo.id. Oke, kita rapikan. Dan ada yang lupa untuk di sini. Yang paling penting adalah memunculkan si title. Nah, ini title adalah text to do. Dan saya balikin sebagai title. Kita save. Oke. Ya. Kita tadi udah menambahkan minum air, jadi otomatis akan ditambahkan. Terus di sini bersihkan. Kita tambah juga. Dan kita udah mengatur untuk si true false, jadi bisa kita atur true false. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggantikan ini, menambahkan maksudnya untuk mendelete-nya. Jadi ini sudah sederhana, jadi nih untuk membuat to-do list ini sangat mudah sekali membuat. Nah, kita contohkan lagi di sini. Oke. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan untuk demisable. Jadi, ketika digeser, otomatis akan menghapus. Nah, untuk itu, si checklist style ini saya wrap dengan namanya widget demisable. Nah, di dalam dismissible ini, kita rapikan dulu. Kita akan mendefinisikan key-nya karena ini wajib untuk mengetahui si yang elemen yang di dalam ini ada di urutan keberapa. Jadi, tapi ini berupa string, jadi kita pakai ID aja, lalu kita convert to string. Nah, oke, selanjutnya kita define nih. Ketika kita tarik, dia akan menghapus. Jadi, on demised, nah seperti ini kita define sebagai kosong aja, konstruktor kosong, lalu kita balikin si context read ini, kita copy lagi, lalu paste. Di sini kita ganti dengan remove, dan ini mengirimkan si to do ID. Oke, kita save dan kita coba untuk dimisi bersihkan ini. Kita tarik ya, dia akan menghapusnya. Oke, ini semua pakai state notifier yang telah saya jelaskan tadi. Jadi silahkan diulangin part 1, part 2, sampai part terakhir kemarin. Dan ini juga jangan lupa untuk dicoba biar lebih memahami mengenai Riverpod. Oke, jadi semua ini masih banyak lagi, ada lagi sih untuk si Riverpod, tapi belum saya bahas. Kemungkinan untuk case yang selanjutnya ini belum saya mendapatkan yang cocok, jadi belum saya bahas. Kemungkinan kalau nanti saya mendapatkan case yang lebih menarik untuk dijelaskan, akan saya teruskan si Riverpod ini. Kalau kalian suka, silahkan subscribe. See you!